Putranya dipukuli hingga koma oleh 8 perundung sekolah. Orang tuanya memohon ampun seperti anjing. Karena para pelaku adalah orang-orang berpengaruh dan berkuasa. Bahkan pengacara, wartawan, dan polisi yang melambangkan keadilan. Hanyalah boneka yang dikendalikan oleh para konglomerat ini. Sang ibu terpaksa membagikan selebaran untuk mengungkap kejahatan mereka. Namun, sekolah tidak dapat memberikan tanggapan yang positif karena tekanan. Orang tua yang putus asa akhirnya membakar diri di jalan sebagai bentuk protes. Hingga video kejadian tersebut tersebar di internet, dan menarik perhatian besar dari netizen di negara H. Presiden saat itu bergegas ke rumah sakit untuk menjenguk Sejong. Akhirnya, 8 tersangka berhasil ditangkap. Namun, karena undang-undang perlindungan anak di negara itu yang aneh, ke-8 remaja itu hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Saat Sejong membuka matanya, ia berhalusinasi melihat 8 pelaku di hadapannya. Ini adalah reaksi trauma akibat kekerasan yang berkepanjangan. Tubuh Sejong gemetar tak terkendali. Dokter menyuntikkan banyak obat penenang untuk menenangkannya. Ketika Sejong bangun lagi, ia menyadari bahwa yang merawatnya bukanlah orang tuanya, melainkan bibinya yang tinggal di luar negeri. Setelah mengetahui orang tuanya membakar diri untuk menuntut keadilan baginya, Sejong hancur dan menangis. Benih kebencian mulai tumbuh di hatinya. Setelah keluar dari rumah sakit, Sejong mulai merencanakan balas dendam. 24 jam ia mengurung diri di kamar. Hanya bibinya yang secara teratur memeriksa kesehatannya. Suatu hari, ia menemukan informasi tentang orang tua para pelaku di internet. Ternyata mereka semua adalah orang-orang penting di negara itu. Bahkan salah satunya adalah calon presiden berikutnya. Informasi ini membuat Sejong sesak napas. Ia berbaring di tempat tidur, merasa tak berdaya. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari atap. Sejong bangkit dan berjalan keluar. Saat ia membuka pintu, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ada pedang raksasa yang tertancap dan terbakar di balkon. Namun, saat Sejong mendekat, api itu menghilang. Ia memutarinya dengan rasa penasaran. Tapi setelah lama mengamati, ia tak menemukan apapun. Lalu ia kembali ke kamar dan tidur. Namun, begitu ia menutup mata, pedang raksasa di luar tiba-tiba berdengung. Dalam mimpinya, Sejong berada di tengah medan perang. Aura kematian yang mengerikan membuatnya sesak napas. Ia melihat seorang pria dengan pedang raksasa berdiri di depan pasukan. Lalu, aura pembunuh yang lebih mengerikan muncul dari belakangnya. Sejong tak bisa membuka matanya karena kekuatan yang dahsyat. Entah berapa lama kemudian, suara itu berhenti. Ketika ia membuka matanya lagi, ia melihat tumpukan mayat di depannya. Ia menatap pedang raksasa yang menjulang tinggi dengan takjub. Aura mengerikan itu membangunkan Sejong dari mimpinya. Ia segera bangkit dan berjalan keluar. Ia melihat pedang itu terbakar lagi. Sejong segera membawa seember air. Keesokan harinya, pedang itu terbakar lebih hebat. Sejong langsung menggunakan selang air. Namun, setiap kali Sejong memadamkan api, pedang itu kembali